Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan. Jadi, di sini terdapat 4 bagian yang akan kita bahas. Soalnya yang pertama, penjumlahan pecahan jika penyebutnya sama, penjumlahan pecahan jika penyebut berbeda, kemudian penjumlahan pecahan desimal, dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Langsung saja kita melihat contoh soalnya ya. Nah, jadi yang pertama ini kita akan membahas jika penjumlahan pecahan untuk penyebut yang sama. Nah, untuk pecahan biasa seperti nomor soal 1 ini, jika penyebutnya sama, kita langsung saja menambahkan pembilangnya. Jadi di sini 1 ditambah 2 per 3. Nah, seperti itu. 1 ditambah 2, 3. 3 per 3 sama dengan 1. Nah, mudah kan ya? Kemudian yang kedua sama dengan yang pertama, 1 ditambah 3 sama dengan 4 per 8. 4 per 8 kita bisa sederhanakan. Kedua angka tersebut kita bisa bahagi dengan 4 ya. Jadi 4 bahagi 4 per 8 bagi 4. Nah, sama saja dengan 4 bagi 4, 1 per 8 bagi 4, 2. Nah, mudah kan ya? Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau misalnya pecahan campuran? Nah, kalian tidak perlu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau misalnya penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menambahkan bilangan bulatnya dan pecahannya. Jadi kita pisahkan antara penjumlahan bilangan bulat dan penjumlahan pecahan. Jadi di sini 2 ditambah 3, penjumlahan bilangan bulatnya. Kemudian ditambah 1/2 tambah 1/2. Nah, begitu ya. Jadi kita tambahkan 2 ditambah 3, 5. 1/2 ditambah 1/2. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahkan 1 ditambah 1. Nah, begitu. Jadi 5 ditambah 2/2 sama dengan 5 ditambah 1. Ya kan? 2/2 itu 1 sama dengan 6. Nah, mudah kan ya? Untuk yang soal 4 ini juga sama yang ketiga ini. Jadi bilangan bulat dengan bilangan bulat. 5 ditambah 3. Ditambah pecahan dengan pecahan. 3/4 ditambah 1/4. Sama dengan 5 ditambah 3, 8. Ditambah, nah ini kan langsung tambahkan 3 tambah 1. Pembilangnya 3 tambah 1/4. Nah, sama dengan 8 ditambah 4/4. Sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, jika penyebutnya sama, maka pecahannya lebih mudah kita jumlahkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas penjumlahan pecahan jika penyebutnya berbeda. Nah, jika penyebut berbeda, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, jadi sini kita lihat yang contoh pertama, 2/7 tambah 2/3. Nah, kita akan menyamakan penyebut 7 dan 3. Pertama kita lihat dulu bilangan 7 dan 3. 7 dan 3. Nah, bilangan 7 ini dan bilangan 3 langsung saja kita kalikan untuk mendapatkan penyebutnya. Jadi 7 kali 3, 21. Jadi seperti ini. 21, 21. Nah, 21 kita bahagi dengan 7. 3 hasilnya. 3 dikali 2. Di sini 3 dikali 2. Nah, 21 bagi 3, 7. 7 dikali pembilangnya.
kali 2. Sama dengan 3 dikali 2 itu 6 per 21 ditambah 7 dikali 2 itu 14 per 21. Nah, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 6 ditambah 14 per 21. Seperti itu. Sama dengan 6 ditambah 14, 20 per 21. Nah, bilangan 20 dan 21 sudah tidak kita dapat sederhanakan lagi. Jadi, hasilnya dari 2 per 7 ditambah 2 per 3 itu 20 per 21. Kemudian selanjutnya di sini 9 per 12 ditambah 2 per 3. Nah, jadi pertama kita lihat, kita samakan penyebut 12 dan 3. Kita tulis dulu lagi. Nah, jadi bilangan 12 dan 3 ini, jadi kan sebenarnya untuk menyamakan penyebutnya, kita mencari satu bilangan yang dapat kita bagi dengan 12 dan dapat kita bagi dengan 3. Nah, kalau yang di pertama ini, tidak ada bilangan yang dapat kita bahagi dengan 7 dan dapat kita bagi dengan 3. Jadi, untuk mendapatkan penyebutnya, untuk menyamakan penyebutnya, kita tinggal mengalihkan saja. Sebenarnya ini bisa kita kalikan, tapi kedua bilangan ini sebenarnya ada bilangan yang dapat kita bagi dengan 12, ada bilangan yang dapat kita bagi dengan 3. Nah, supaya bilangannya tidak terlalu besar, jika ada bilangan, supaya penyebutnya tidak terlalu besar, jika ada bilangan yang dapat kita bahagi dengan kedua penyebut ini, sebaiknya kita menggunakan bilangan tersebut. Nah, di sini kita lihat 12 dan 3. Nah, sebenarnya dapat kita lihat langsung bahwa 12 ini bisa kita bahagi dengan 3. Dan tentu saja 12 bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi kita akan menggunakan angka 12 sebagai penyebut yang baru. 12 dibagi 12, 1 dikali 9. 12 dibagi 3, 4 dikali 2. Nah, kemudian selanjutnya 1 dikali 9, 9 per 12 ditambah 4 dikali 2, 8 per 12. Sama dengan 9 ditambah 8 per 12. 9 ditambah 8, 17. Kemudian per 12. Atau bentuk lainnya, 17 per 12 itu 17 bagi 12 itu sama dengan 1, sisanya itu 5 per 12 ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga ini, karena ada bilangan bulat, ada pecahan biasa dan pecahan campuran, kita ubah dulu bentuk dari pecahan campuran ini. Jadi 3 per 5 ditambah 3 dikali 2, 3 dikali 2 kali 6 ditambah 1, jadi 7. Kemudian selanjutnya kita akan menyamakan penyebutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi penyebut yang ada 5 dan 3. Tidak ada bilangan yang dapat kita bagi 5, di mana bilangan tersebut kita bisa bagi 3 juga, karena ini sudah hanya bisa dibagi oleh bilangan 5 hanya bisa dibagi oleh 5 dan 1, 3 hanya bisa dibagi 3 dan 1. Untuk menyamakan penyebut, kita langsung saja kalikan kedua bilangan tersebut. Di sini per 15. Nah, 15 bagi 5, 3. 3 dikali 3, 9. 15 bagi 3, 5. 5 dikali 7, 35. Jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan bilangan yang di atas atau bilangan pembilangnya. Nah, berarti 9 ditambah 35 sama dengan 35, 9, 4, 1. 44 per
Seperti itu ya. Kemudian yang soal terakhir ini, dua bilangan pecahan campuran, berarti kita ubah dulu bentuknya. 4 dikali 3, 12, ditambah 3, 15, ditambah per 5, 5 dikali 2, 10, ditambah 2, 12. Nah, sama dengan, kita akan menyamakan penyebutnya. Di sini 4 bisa bahagi dengan, bisa bagi 1, bisa dibagi 2 yang dibagi 4. Tapi 5 tidak bisa dibahagi oleh, bisa dibahagi oleh 2 atau 4. Jadi kita langsung kalikan saja untuk penyebutnya. 4 kali 5, 20. Nah, seperti ini. 20 bahagi 4. 5. 5 dikali 15. 20 bagi 5, 4. 4 dikali 12. Sama dengan 5 dikali 15. 5 kali 5, 25. 5 dikali 1, 5. Tambah 2, 7. 75 per 20. Ditambah 12 dikali 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 1, 4. 48 per 20. Nah, jika sudah sama, kita tinggal jumlahkan. Kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 75 ditambah 48. 5 ditambah 8, 13. 3 simpan 1. 7 ditambah 1, 8. 8 ditambah 4, 12. Jadi 123 per 20. Nah, mudah kan ya? Yang penting, kalau penyebutnya beda, kita samakan penyebut terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan pembilangnya. Kemudian yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan desimal. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya pada penjumlahan bilangan bulat biasa, kita kan biasanya menjumlahkan bilangan, kita rata kanan gitu, misalnya 125, 25. Nah, kita kasih rata kanan bilangannya, sehingga sejajar antara satuan, puluhan, dan ratusan, atau ribuan, atau puluhan ribu, dan lainnya. Seperti ini kan. Nah, tapi kalau misalnya pada penjumlahan pecahan desimal, kita ratakan dengan komanya. Jadi di sini, misalnya langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini 1,3 ditambah 9,6. 1,3 ditambah, komanya di sini sejajar 9,6. Kita jumlahkan. 6 ditambah 3, 9. Turunkan komanya, 9 ditambah 1, 10. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, 2,3 ditambah 3,2. Jumlahkan. 3 ditambah 2, 5. Turunkan koma. 2 ditambah 3, 5. 5,5. Nah, kemudian yang selanjutnya ini 0,03, 3,15. Kita jumlahkan. 5 ditambah 3, 8. 0 ditambah 1, 1. 0 ditambah 3, 3. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir 145,3 ditambah 2,5. Komanya di sini 2 dan 5. Nah, kita jumlahkan. 3 ditambah 5, 8. Kita turunkan koma. 5 ditambah 2, 7. 4, 1. Jadi hasilnya 147,8. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Jadi sini 3/5 ditambah 2,3. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya ada suatu bilangan
0,1 itu sama saja dengan 1/10, satu angka di belakang koma. 0,02 sama dengan 2/100. Nah, jadi kalau 2,3 berarti itu sama saja dengan 23/10. Nah, kalau misalnya bentuknya sudah sama, pecahan biasa, kita akan menjumlahkan pecahan tersebut dengan menyamakan penyebutnya. Nah, di sini jadi ada 5 dan 10. Kita akan mencari suatu bilangan yang kita bisa bahagi dengan 5 dan kita bisa bahagi dengan 10. Nah, jadi kita bisa lihat kalau misalnya terdapat dua bilangan, misalnya kita lihat di sini 5 dan 10, di mana 10 ini ada di perkalian 5, yaitu 5 kali 2. Berarti 10 bisa membagi 5 dan 10 bisa membagi dirinya sendiri. Jadi langsung saja kita pakai angka 10 untuk penyebutnya. 10 bahagi 5, 2 dikali 3. 10 bagi 10, 1 dikali 23. Jadi sama dengan 2 dikali 3, 6/10 ditambah 23/10. Betul ya, begitu. Kemudian 6 tinggal kita tambahkan dengan 23, jadi 29/10. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini persen dan bilangan desimal. Jadi kita akan ubah. Nah, kalau persen kan itu berarti kalau saya 1% itu sama dengan 1/100 ya. Begitu ya. Jadi kalau ini 20%, 20/100 ditambah 2,4 berarti 24/10. Nah, jadi kalau sudah begini kita tinggal menyamakan penyebutnya. Selanjutnya, berarti di sini kita akan mencari bilangan yang dapat membagi 100 dan membagi 10. Seperti yang kita ketahui bahwa 100 ini ada di perkalian 10, yaitu 10 kali 10. Jadi kita langsung ambil saja 100. 100 bagi 100, 1. 1 dikali 20, 20. 100 dibagi 10, 10. 10 dikali 24, 240. Jadi sama dengan 20 ditambah 240, 260/100. Atau bisa kita langsung coret nolnya, jadi 26/10. Bilangan genap dengan bilangan genap kita sederhanakan lagi. Kita bahagi dengan 2. Pembilang kita bagi 2, penyebut kita bagi 2. 26 bagi 2, 13. 10 bagi 2, 5. Mudah ya? Jadi pembelajaran kita mengenai penjumlahan pecahan dari penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, penjumlahan pecahan penyebut berbeda, penjumlahan pecahan desimal, dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sudah sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini. Terima kasih.